Selamat datang di Fairyland, sebuah dunia kecil yang tersembunyi jauh di balik kabut. Sebuah dunia yang merupakan asimilasi dari segala jenis peradaban dunia modern di masa lalu. Akulah Nymph Putri ketiga Ratu Wedhari, sekaligus pembawa kisah dalam cerita ini. Fairyland, tempat aku tinggal, adalah sebuah kerajaan yang kini bernafas dalam kedamaian. Jalan-jalan batu bersih memantulkan cahaya matahari pagi, dan udara penuh aroma roti hangat dari kedai di sudut kota. Bangunan-bangunan kuno menjulang anggun dengan dinding berwarna emas pucat dan jendela tinggi berlengkung, memantulkan nuansa kemegahan masa lalu yang masih hidup di setiap sudutnya. Di kejauhan, menara besar bertuliskan Fairy TV berdiri megah pusat berita dan hiburan kerajaan kami, tempat anak-anak muda berbagi kisah dan kabar baik kepada seluruh negeri. Kereta kerajaan berhias ukiran perak melintas perlahan di jalan utama, ditarik oleh dua kuda putih dan hitam yang berderap gagah. Orang-orang berhenti sejenak untuk memberi hormat. Sebagian tersenyum, sebagian lain melambaikan tangan. Di antara mereka, para pekerja dan pedagang tampak sibuk, namun bahagia. Mereka tahu, masa-masa kelam yang dulu membayangi kerajaan ini telah lama berlalu. Kehidupan yang tenteram ini tak lepas dari kepemimpinan ibuku, Ratu Wedhari, sosok yang bukan hanya kami, anak-anaknya, cintai, tapi juga seluruh rakyat. Di balik kebijaksanaannya yang lembut, ia adalah tiang yang menegakkan kedamaian setelah masa ancaman dan peperangan. Kini, Fairyland hidup dalam sinar yang hangat, dan aku, Nymph, akan menceritakan kisah di balik cahaya itu, kisah tentang keluarga dan cinta yang menumbuhkan harapan baru di setiap pagi kerajaan kami. Ini dia, Tuan Lamburji adalah sosok pria terhormat, supel, dan hangat di kota kami. Dia adalah pemilik teater terbesar di seluruh Fairyland. Karena kecakapannya dalam mengolah hiburan rakyat, ibu mempercayakan padanya untuk mengelola teater dan studio televisi kerajaan kami. Ia mengajar banyak tenaga baru dari kota ini untuk memahami dan mengoperasikan teknologi canggih yang dibawa oleh Kak Akshay dan Kak Feni dari dunia lain. Sejak mereka bolak-balik ke kota kami melalui portal dimensi, banyak perubahan besar terjadi bukan hanya di kota ini, tapi juga di kerajaan kami dan kerajaan-kerajaan sekitar Fairyland. Namun semua kemajuan itu tidak menghapus budaya dan adat kami, justru menyempurnakannya dengan sentuhan baru yang menakjubkan. Dan inilah cerita tentang kami para penghuni Castle Family, atau lebih enaknya disebut Puri, tempat kami tinggal dan menumbuhkan kehangatan dalam kebersamaan. Ada Kak Lingga, kakakku yang tegas tapi lembut, meski tombol, dan kata Starnus galak tak rapuh. Ada Ratu Wedhari, ibuku tercinta, figur seorang ratu pemimpin kerajaan Fairyland, ibu dari semua rakyat Fairyland, sosok pemimpin yang dihormati dan disegani kerajaan sekitar Fairyland, juga sosok ibu yang hangat dan sayang pada putri-putrinya. Ada Kak Putri, yang manja, feminim, tapi jika tersak mode tomboy dan galaknya bisa keluar mengajar siapa aja. Lalu ada si numpang tinggal Starnus, yang masih satu dunia dengan Kak Akshay dan Kak Feni. Ada pula Kak Akshay, Kak Feni, dan Kak Ayang, tiga sosok petualang lintas dimensi yang bebas keluar masuk portal karena telah diberi kunci oleh ibu sebagai warga kehormatan. Tak lupa, ada Radhika, si ganjen licik yang berusaha merebut Starnus dari kakakku. Dan aku, Nymph, sang host kisah ini, yang akan membawa kalian menelusuri berbagai keabsurdan keluarga kami. Oh ya, ada juga Panglima Weba, sosok tegas yang super serius dan pelit senyum, serta Tuan Lamburji, pemilik Fairy TV. Dan tentu saja Kak Shantala, putrinya yang dipercaya membantu sang ayah mengelola stasiun TV paling terkenal di kerajaan kami. Semua kisah ini akan aku rangkum dalam tajuk CASTL Family, sebuah kumpulan episode random, hangat, dan absurd dari kehidupan kami di Puri Fairyland. Selamat menikmati.